Ini adalah rangkaian yang masih standar, belum saya berikan beberapa komponen di modul tone controlnya. Pastinya suara noise akan muncul. Bluetooth mode. Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Ini adalah sebuah rakitan amplifier Bluetooth mini yang sangat sederhana, praktis, dan pastinya gampang sekali dirakit. Jadi untuk cek sound kali ini sementara seperti ini saja untuk kondisinya, belum saya berikan box. Tampaknya seperti ini, sangat praktis dan mudah sekali dirakit. Jadi tinggal colok saja input, output, dan ampli ini sudah bisa kita gunakan. Untuk speaker yang saya gunakan adalah speaker andalan karena saya hanya punya speaker yang model seperti ini men. Ini adalah speaker full ring 11 in dan satunya speaker 9 inch. Setelah amplifier Bluetooth ini sudah selesai saya rakit, ternyata masih ada beberapa kendala, yaitu suara noise yang cukup lumayan mengganggu. Meskipun suara noise-nya kecil, tapi ini sangat mengganggu sekali men. Padahal suplai tegangan dari modul MP3 Bluetooth dan juga amplifier boardnya sudah saya sendirikan. Namun suara noise tetap muncul. Dan ada satu kendala lagi, yaitu ketika semua knob kita putar secara penuh, suara musik itu akan putus-putus. Semacam protek, tapi ini tidak protek karena modulnya tidak mati. Dan semua kendala ini berasal dari modul tone control. Oke, ini akan saya tunjukkan kepada kalian ketika semua knob saya putar secara penuh. Jadi suaranya akan putus-putus seperti kekurangan daya dari power supply. Di sini saya menggunakan power supply 24 volt. Oke, jadi seperti itu putus-putusnya ketika semua knob kita putar secara penuh. Meskipun kita sudah menggunakan power supply dengan maksimal input 24 volt. Untuk modul tone control yang saya gunakan yaitu modul tone control XH-A901 yang menggunakan chip NE5532. Dimana modul tone control ini terkenal yaitu modul yang gagal produk atau sudah cacat dari pabriknya. Baiklah, jadi di video kali ini saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara merakit amplifier Bluetooth ini menggunakan modul tone control XH-A091 tanpa ada suara noise dan juga putus-putus ketika semua knob kita putar secara penuh. Dan inilah hasilnya ketika sudah saya berikan beberapa komponen di modul tone control XH-A901. Suara noise sudah hilang dan juga tidak putus-putus lagi ketika semua knob kita putar secara penuh. Dan pastinya suara bass makin horeg men. Oke, sebelum ke proses perakitan, ini adalah rakitan mini amplifier yang sudah diletakkan di dalam box. Belah kanan ada kipas pendingin, lalu di bagian belakang ada terminal output speaker kanan dan kiri. Lalu di sebelahnya lagi ada soket input tegangan 220 volt. Terus bagian depan ada satu buah saklar on off yang sudah lengkap dengan lampu indikator, lalu ada sikringnya juga. Terus ada modul MP3 Bluetooth. Lalu di bawahnya ada beberapa knob yaitu volume utama, treble, middle, dan juga bass. Tentunya sudah lengkap dengan kaki-kaki karet. Dan rakitan amplifier ini lebih cocok menggunakan box akrilik men. Sayangnya saya tidak punya box akrilik, akhirnya saya menggunakan box hitam multifungsi ini karena stok di rumah masih banyak. Oke, langsung saja ke proses perakitan dan bahan apa saja yang saya gunakan. Pertama saya menggunakan beberapa skrup kecil seperti ini. Lalu ada mur baut yang panjangnya kurang lebih 2 cm, diameternya 3 mm. Lalu 4 buah kaki karet seperti ini. Dan juga beberapa potong kabel serabut.
Lalu satu buah fan DC 12 volt untuk ukurannya 4x4 cm. Rumah sikring dan sikring 2 ampere. Soket kabel AC 220 volt dan juga saklar 3 kaki yang sudah lengkap dengan lampu indikator. Lalu 3 buah dioda 1 ampere untuk kodenya IN4007. Dan ada beberapa kabel input output untuk audio. Lalu satu buah modul MP3 Bluetooth 12 volt. Untuk harga dari modul ini sekitar Rp25.000. Tentunya sudah lengkap dengan remote pengendali. Lalu ada juga terminal output speaker yang stereo. Satu buah tone control stereo aktif, kodenya XHA901. Ada beberapa knob untuk volume utama, treble, middle, dan juga bass. Di atas sebelah kiri itu adalah input audio, yang tengah untuk supply tegangan. Lalu yang pin sebelah kanan itu adalah output untuk audio ke amplifier. Untuk IC yang digunakan oleh tone control ini yaitu NE5532. Input tegangannya 12 sampai dengan 24 volt. Harganya sekitar Rp45.000. Berikutnya saya juga menggunakan kit power amplifier TPA3110. Output untuk speakernya masing-masing 30 watt dan input tegangannya 12 sampai dengan 24 volt. Harganya cuma Rp16.000. Lalu ada satu buah power supply modul SMPS 24 volt 4 sampai dengan 6 ampere. Yang hijau ini adalah input AC 220 volt. Sedangkan yang biru itu adalah output DC 24 volt. Harga modul power supply ini sekitar Rp62.000. Lanjut saya juga menggunakan power supply 12 volt 3 ampere. Untuk modul power supply 12 volt 3 ampere ini saya dapatkan dari adaptor bekas lampu LED. Jadi kalian bisa menggunakan adaptor yang lain, yang penting untuk output dayanya 12 volt, minimal 2 ampere. Yang terakhir untuk boxnya saya menggunakan box X6. Lebarnya 11,5 cm, panjangnya 18,5 cm, dan tingginya 6,5 cm. Harganya 8.000-an. Baiklah men, jadi semua komponen ini saya menghabiskan dana sekitar Rp200.000. Link pembelian dari semua komponen ini sudah saya letakkan di kolom deskripsi video. Oke, mari kita lanjut kerjakan untuk box X6 terlebih dahulu. Kebetulan ini sudah saya berikan skema tata letak di bagian depan. Ada saklar, MP3 Bluetooth, dan juga beberapa knob dari tone control. Lalu sebelah kanan ada satu buah kipas pendingin, dan yang sebelahnya lagi ada soket input 220 volt. Untuk melubanginya saya menggunakan mata bor spiral dan juga mata bor serbaguna. Untuk link pembelian dari mata bor spiral dan juga mata bor serbaguna sudah saya letakkan juga di kolom deskripsi video. Pertama kali untuk bagian boxnya akan saya lubangi untuk tempat MP3 Bluetooth. Dan saya menggunakan mata bor serbaguna untuk membuat pola persegi panjang seperti ini. Lalu untuk membuat lubang untuk tempat sikring dan beberapa lubang untuk potensio, saya menggunakan mata bor spiral. Tentunya dengan cara seperti ini untuk hasilnya akan lebih rapi. Untuk lubang kipas saya menggunakan mata bor Holso dengan ukuran 38 mm. Dan hasilnya seperti ini men, sudah selesai untuk beberapa lubang di bagian box X6. Selanjutnya kita pasang satu buah saklar. Rumah sikring juga kita pasang yang sudah lengkap dengan sikringnya. Lalu sebelah kiri kita pasang satu buah soket AC 220 volt. Tidak lupa samping kanan dan kiri kita pasang juga untuk murnya. Lalu di lubang sebelah kanan kita berikan atau kita pasang satu buah fan DC 12 volt. Setelah itu kita kerjakan terlebih dahulu untuk penyambungan beberapa kabel di bagian saklar dan input AC 220 volt. Sebelum kita sambung, alangkah baiknya kita berikan timah terlebih dahulu di kaki-kaki yang hendak kita berikan kabel. Setelah itu tinggal kita berikan saja kabel warna merah yang pendek seperti ini dan kita hubungkan di soket AC 220 volt di salah satu kakinya. Setelah selesai, untuk kabel merah yang dari kaki sikring kita sambungkan saja di kaki saklar yang warna kuning. Setelah dari sikring sudah, kita berikan lagi kabel warna merah dan kita sambungkan saja langsung di kaki saklar yang kuning juga. Setelah itu kita berikan lagi potongan kabel warna hitam dan kita solderkan di kaki saklar yang tengah. Lalu untuk kaki soket AC 220 volt yang belum kita berikan kabel, kita berikan kabel warna hitam.
dan kita solderkan di kaki saklar yang bagian atas. Jika sudah selesai, hasilnya seperti ini, kabel merah dan kabel warna hitam. Ini adalah input nantinya ke power supply. Ini adalah skema penyambungan dari soket AC 220 volt ke bagian saklar dan juga sekring. Mari kita lanjut kerjakan di bagian PSU yang 12 volt. Kebetulan input AC-nya sudah saya berikan kabel, tinggal proses pemasangan di bagian output DC 12 volt. Untuk output yang positif, kita berikan satu buah dioda 1 ampere dan cara masangnya seperti ini. Kita letakkan saja di bagian output yang positif. Untuk pemasangannya seperti ini, men. Kaki katoda atau pergelangan warna silver itu menghadap ke atas. Lalu kita siapkan kabel merah dan hitam dan soketnya ini nantinya ke modul MP3 Bluetooth. Kita solder kabel warna hitam di bagian output 12 volt yang negatif dan kabel merah di bagian output 12 volt yang positif. Tentunya di kaki yang ada diodanya. Oke, lanjut untuk amplifier TPA 3110. Ini juga akan kita berikan satu buah dioda 1 ampere di input DC yang bagian positif. Oke, jadi cara pemasangan dari dioda ini seperti ini ya, men. Untuk kaki katoda yang ada pergelangan warna silver itu menghadap ke bawah. Berikutnya untuk modul tune control, untuk bagian input DC yang positif juga kita berikan satu buah dioda 1 ampere. Untuk pasangnya sama, kaki katoda menghadap ke bagian bawah. Jika semua modul sudah kita berikan dioda di bagian input yang positif, mari kita lanjut untuk proses pemasangan dari beberapa komponen. Kebetulan untuk cover box yang bagian bawah sudah saya berikan beberapa mur baut. Tujuannya adalah untuk meletakkan beberapa modul. Dengan cara seperti ini, modul akan tersusun dengan rapi. Power supply sudah kita pasang, modul tune control juga sudah kita pasang. Lalu untuk TPA 3110 juga sudah kita pasang. Dan yang terakhir ini adalah power supply 12 volt. Tidak lupa kita berikan mur juga di bagian atas dan kita kencangkan. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini, sudah cukup lumayan rapi. Tinggal kita berikan beberapa kabel di bagian output power supply yang 24 volt. Jadi output 24 volt ini nantinya akan mensuplai modul TPA 3110 dan juga modul tune control. Usahakan untuk pemasangan jangan sampai kebalik antara positif dan negatifnya, karena modul kit seperti ini akan rawan sekali rusak ketika kita terbalik untuk pemasangan input tegangannya. Oke, ini kabel hitam akan saya solderkan di bagian input TPA 3110 yang bagian negatif. Lalu kabel hitam yang satunya akan saya solderkan di bagian input negatif dari modul tune control. Lalu kabel merah ini adalah kabel positif yang akan kita solderkan di bagian positif dari TPA 3110. Tentunya yang ada diodanya. Dan juga kita sambungkan juga di bagian kutub yang positif yang ada di modul tune control. Baiklah, men, jika sudah selesai hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi power supply 24 volt ini mensuplai tegangan ke amplifier TPA 3110 dan juga modul tune control. Lalu kita pasang sekalian untuk bagian input audio yang ada di TPA 3110 dan juga output audio yang ada di modul tune control. Jika sudah, mari kita kerjakan untuk pemasangan kabel di bagian output speaker yang ada di modul TPA 3110. Kabel merah di bagian positif, kabel hitam di bagian negatif. Jadi kedua output speaker yang ada di modul TPA 3110 kita berikan kabel seperti ini. Oke, ini sudah hampir selesai untuk pemasangan input tegangan dari TPA 3110 dan juga modul tune control. Mari kita kerjakan di bagian supply 12 volt. Untuk kabel DC merah dan hitam seperti ini nantinya masuk ke MP3 Bluetooth. Oke, mari kita lanjut ambil boxnya. Dan di box tersebut sudah ada kipas yang terpasang. Untuk kabel kipas ini kita sambungkan secara paralel di bagian output dari PSU 12 volt. Kabel merah adalah kabel positif dan kita sambungkan di output bagian yang positif.
sedangkan kabel hitam kita sambungkan di output bagian negatif. Agar lebih aman, kita berikan solasi bakar seperti ini. Oke, jadi power supply 12 volt ini mensuplai kipas dan juga modul MP3 Bluetooth. Baiklah, setelah selesai, tinggal kita balik dan kita pasang sebuah terminal output speaker. Lalu kita berikan skrup di bagian kanan dan kirinya. Bagian dalam untuk kabel output speaker dari modul TPA 3110 kita solderkan di bagian pin terminal output speaker. Positif ke positif, negatif pun ke negatif. Setelah selesai, untuk input tegangan AC 220 volt kita sambung secara paralel di kabel input AC 220 volt yang dari PSU 12 volt. Dan kita masukkan jadi satu di bagian input AC 220 volt yang terletak di modul PSU 24 volt. Kurang lebih hasilnya seperti ini, dan ini sudah hampir selesai, men. Tahap terakhir, kita pasang input audio dari MP3 Bluetooth. Di sini ada 4 pin, dan yang satu pin itu adalah untuk kabel antena radio. Tidak lupa kita pasang juga input tegangan 12 volt ke bagian modul MP3 Bluetooth. Setelah itu kita pasang dan kita skrup di bagian kanan dan kirinya. Baiklah, ini adalah skema secara lengkapnya. Silakan di screenshot bila kalian membutuhkan. Baiklah, jadi rangkaian seperti ini adalah rangkaian yang masih standar. Jadi belum kita berikan beberapa komponen dan hasil suaranya masih ada noise yang keluar dan suara terputus-putus ketika semua knob kita putar secara penuh. Kendala seperti ini terjadi di modul tone controlnya. Jadi kita perlu revisi kekurangan dari modul tune control dengan model SH-A901 ini, yaitu dengan cara menambahkan 2 buah kapasitor dengan ukuran 2200 mikrofarads 25 volt. Kalau kalian punyanya yang 35 volt itu lebih baik. Pokoknya kita gunakan kapasitor yang lebih dari 24 volt. Untuk cara pemasangan kapasitor ini sangat mudah sekali. Tinggal kalian balik saja untuk modulnya dan kalian tirukan untuk pemasangannya. Di bodi kapasitor ada tanda negatif untuk kakinya. Seperti ini ya men, di bodinya ada negatif, itu menunjukkan kaki yang negatif. Dimana kaki negatif ini nantinya akan kita letakkan atau kita solder di bagian pin yang ground, yaitu pin output dari audio. Sedangkan kaki positif dari kapasitor ini kita solderkan di sini men. Berhubung kakinya kurang panjang, akan saya berikan kawat terlebih dahulu. Pokoknya kalian tirukan saja tata letaknya, dan bila perlu kalian screenshot bila nanti sudah selesai. Kapasitor di bagian output audio sudah, tinggal kapasitor di bagian input audio. Untuk cara pasangnya masih sama. Untuk kaki negatif dari kapasitor kita solderkan di bagian ground yang ada di input audio. Lalu bagian kaki positif dari kapasitor kita solderkan di sini men. Pokoknya tirukan saja persis seperti ini. Jika sudah, hasilnya kurang lebih seperti ini untuk pemasangan 2 buah kapasitor. Jadi intinya pemasangan kedua buah kapasitor ini tujuannya agar suara tidak terputus-putus ketika seluruh knob kita putar secara penuh. Oke, masalah suara terputus-putus sudah selesai, tinggal masalah noise. Jadi cara untuk menghilangkan noise ini mudah sekali, tinggal kita jumper saja kapasitor keramik yang warna kuning ini, letaknya berada di bagian input audio. Jadi kita jumper saja kaki kapasitor keramik di bagian belakangnya seperti ini. Tinggal kita berikan potongan kawat dan kita solder. Ini mudah sekali dan noise pun akan hilang. Baiklah, jadi yang perlu kita jumper itu adalah kapasitor keramik yang di bagian input audio. Sedangkan di output audio tidak perlu kita jumper ya men. Kita biarkan saja seperti semula. Jadi yang kita jumper hanya di bagian kapasitor keramik yang input audio. Baiklah men, ini sudah selesai untuk cara mengakali dari suara terputus-putus dan juga suara noise. Lanjut kita kembalikan ke tempat semula dan kita pasang untuk boxnya.
Oh iya men, bagi kalian yang belum pernah subscribe di channel YouTube The Main Project, silahkan di subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Oke, semua sudah selesai, tinggal kita colokkan saja kabel yang dari soket 220 volt dan kita nyalakan untuk saklarnya. Dan pastinya amplifier Bluetooth ini sudah berfungsi dengan baik. Untuk kipas pendingin juga sudah berputar dengan sempurna, tinggal kita colokkan saja speaker pasif di bagian belakang. Oke, jadi suara noise-nya sudah bersih dan hampir tidak terdengar. Meskipun masih ada, namun sangat kecil sekali. Yang berdesis itu adalah suara kipas pendingin dari amplifier Bluetooth-nya. Baiklah men, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, yaitu bagaimana cara merakit amplifier board dan juga cara mengatasi tone control SH-A901 yang timbul noise dan juga volume dipenuhkan, itu suaranya putus-putus. Dengan cara seperti tadi, kita berhasil merakit sebuah amplifier Bluetooth dengan budget yang sangat murah dan pastinya suara yang dihasilkan cukup lumayan menggelegar. Jadi amplifier Bluetooth ini cocok sekali kita letakkan di kamar tidur maupun di tempat kerja. Pastinya tinggal colok saja di berbagai macam speaker pasif. Oke men, bagi kalian yang belum pernah subscribe, silahkan di subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini, siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Oke men, salam kreatif.